Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dilakukan dengan berbasis pada berpikir komputasional. Dalam hal ini, kemampuan pemrograman tidak hanya berkaitan dengan kecakapan dalam menulis kode. Dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, perlu diperjelas terlebih dahulu berbagai istilah lain yang penggunaannya saling tumpang tindih, yaitu terkait istilah literasi digital, keterampilan digital, dan kompetensi digital, serta sejumlah konsep yang berhubungan dengan literasi digital, seperti literasi komputer, literasi informasi, keterampilan abad 21, literasi media baru, serta literasi media dan informasi. UNESCO mengusulkan definisi literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan aman dan sesuai melalui teknologi digital untuk ketenaga kerjaan, employment, pekerjaan yang layak, decent jobs, dan kewirausahaan. Kemampuan di bidang literasi digital ini mencakup kompetensi yang sering disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Definisi UNESCO tersebut mencakup 3 komponen, yaitu pemahaman tentang jenis teknologi yang harus digunakan untuk tujuan yang berbeda, keterampilan operasional untuk menggunakan teknologi tersebut, dan kemampuan untuk mengubah penggunaan teknologi ini menjadi hasil yang nyata dan terukur, seperti kewarganegaraan, kesejahteraan, pencegahan bahaya, pemecahan masalah, yang pada akhirnya memberi makna terhadap penggunaan TIK dalam kehidupan kita. Seymour Papert, yang merupakan pionir dalam pembelajaran berpikir komputasional, pemrograman dan coding dalam Mainstream Children Computer and Powerful Ideas, berargumen bahwa pembelajaran berpikir komputasional dan coding merupakan keterampilan yang penting bagi anak dan menekankan pentingnya komputer sebagai alat yang sangat membantu untuk membuat yang abstrak menjadi konkret. Ahli lainnya, Wings, yang menulis artikel berjudul Computational Thinking, menjadi rujukan dalam penelitian dan praktik pembelajaran komputasional dan coding pada sekolah dasar dan menengah di Amerika. Pemerintah di beberapa negara di Eropa juga mencoba mengadopsi konsep berpikir komputasional ke dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dilakukan dengan berbasis pada berpikir komputasional. Dalam hal ini, kemampuan pemrograman tidak hanya berkaitan dengan kecakapan dalam menulis kode, tetapi juga mengajarkan peserta didik untuk bisa berpikir secara komputasional dalam menyelesaikan masalah. Temuan Casal Otero dan kawan-kawan menunjukkan pembelajaran kecerdasan artifisial berfokus pada pemahaman mengenai konsep dan teknik tertentu, serta pembelajaran menggunakan platform khusus untuk menjelaskan beberapa konsep, seperti Machine Learning, Scratch, atau Application Inventor. Pembelajaran tersebut memiliki tujuan agar peserta didik lebih memahami konsep dan teknik kecerdasan artifisial. UNESCO dalam dokumen AI Framework for Students menyebutkan 4 elemen utama yang membentuk kompetensi peserta didik dalam kecerdasan artifisial, yaitu pola pikir yang berpusat pada manusia, etika kecerdasan artifisial, teknik dan aplikasi kecerdasan artifisial, dan desain sistem kecerdasan artifisial. UNESCO menyatakan bahwa 4 elemen utama tersebut berfokus pada nilai-nilai fundamental, tanggung jawab sosial untuk menegakkan prinsip etika, pengetahuan dan keterampilan dasar, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk desain sistem. Pendekatan berpusat pada manusia dan etika kecerdasan artifisial merupakan 2 aspek yang saling melengkapi dalam pengembangan kompetensi kecerdasan artifisial peserta didik. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat,
maka peserta didik diajak untuk memahami manfaat dan risiko kecerdasan artifisial secara kritis serta mengevaluasi proporsionalitas penggunaannya terhadap kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, etika kecerdasan artifisial menekankan pada tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi ini, termasuk kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etis yang mengatur perilaku manusia dalam seluruh siklus penggunaan maupun pengembangannya. Kombinasi kedua aspek ini tidak hanya membekali peserta didik dengan kesadaran akan dampak sosial kecerdasan artifisial, tetapi juga membentuk peserta didik menjadi individu yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial secara etis dan berkelanjutan.